Oke, sebelum Bib Anis memuncai ya gini, tadi saya di awal sekali kan membaca Al-Hasr ayat 18 Pak Camat. Jadi Allah itu dawuh kepada kita supaya ndelok mengarep, tapi sangune takwa. Sak durunge yang utawa sak wise yang takwa terus menerus, diawali dan diakhiri dengan takwa setiap tahap. Nah, takwa kuwi artine waspada. Salah satu maknanya adalah waspada. Waspada ki yo nang ngarep nang mburi, kiri kanan, cedak adoh, njaba njero kuwi tetep kudu waspada, ada komprehensi waspadaan. Nah, wal tandur nafsu ma qaddamat liqat. Setiap orang hendaknya melihat ke depan. Nah, ma qaddamat liqat itu apa yang terjadi besok. Nah, besok iki lak ana watese. Dadi nek kowe duwe warung kayak kok tulisi hari ini harus membayar, besok gratis. Wis kuwi beres kuwi. Jadi kan setiap hari besok ini kan tidak berlaku hari itu ya toh. Besok gratis. Jadi kowe nek kowe lagi cari gratis dulu, sesuk. Dadi sesuk iki ora tau tekan. Jadi gini, anak-anakku kabeh, kowe nek mikir dino iki kira-kira wis beres uripmu, mbok mikir seminggu meneh. Seminggu ke depan. Kira-kira seminggu ke depan relatif tidak ada masalah, wis iso urip, wis iso beres. Mikir sesasi. Ya, sebulan ke depan piye? Didawake meneh nek iso setahun, nek iso 5 tahun, nek iso 10 tahun. Kowe kudu duwe orientasi dan perspektif untuk melihat ke depan, baik dirimu sendiri maupun keadaan sosial di mana kamu ada di dalamnya, termasuk keadaan negara, pemerintahan, kebudayaan dan apapun saja. Delok mengarep. Dadi kowe kudu duwe orientasi. Sebab kita menemukan diri kita dan mencari diri kita kan di tengah lingkungan kita. Nah, lingkungan kita kan ono masa depane. Kowe kudu ndelok kira-kira 2018 piye. Kayak 2018 awal ki wis jebol iki. Pamane gitu ya. Kita belajar. Tadi beliau Mas Helmi tadi mengatakan ada Mas Anton tadi mengatakan ada ramalan bahwa perang dunia ketiga akan terjadi 13 Mei. Sebentar lagi, 2 minggu lagi. Itu Amerika, Trump akan ngebom Korea Utara, setelah itu Korea Utara kalap, ngebom nang dindi, senjata kimia dan senjata nuklir, berarti akan ada multiple efek ekonomi yang luar biasa menyengsarakan. Tetapi yang paling ahli sengsara kan bangsa Indonesia. Yang paling pakar terhadap penderitaan ini digeguyu karo wong Indonesia. Karena kita punya sikap macam-macam, ono sumeleh, ono ngalah, ono mupus, ono nekat ya. Itu hanya ada di kita. Di tempat lain, di bangsa lain tidak ada. Etos atau prinsip ngalah kirano, bahasa Inggris kirano, bahasa Arab kirano. Sumeleh, yo mirip-mirip Islam itu sumeleh ya. Bahasa Inggris kirano. Menyerah, sing ono ki menyerah. Surrender gitu. Apa meneh? Mupus rano. Mupus itu kita mencolot. Iki wis angel banget ditandani wis dipupus wae wis anggap ra ono kan. Kita kan biasa menganggap wis dianggap ra ono wis ben waktu yang akan menyelesaikan. Kita bisa begitu. Nah, didelok mengarep kanca-kanca. Apalagi Anda ini generasi milenial kalau orang modern menyebutnya, generasi yang Allah mencintai, baca surat Al-Maidah 54. Anda dicintai Allah, maka Anda berkumpul di sini. Itu bukan karena nomor satu karena Allah memang mencintai Anda sehingga Allah memberi hidayah kepada Anda, Allah membimbing dan menuntun Anda semua. Sehingga Anda malam hari ini tertib duduk di sini dengan tenang karena memang Allah mencintai Anda dan Allah itu punya setup, punya desain, punya rencana bahwa Anda nanti yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini. Anda harus siap-siap mulai sekarang. Akan terjadi macam-macam tapi engkau lahir generasi yang akan memimpin bangsa Indonesia dan kue Anda ini semua insyaallah. Gitu ya. Fal tandur nafsu ma qaddamat liqat wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena nanti Allah akan mengabarkan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Gitu loh, kamu akan dikasih tahu oleh Allah, kowe biyen kok ngene kok orang ngono gitu. Nah, kemudian Allah memberi teori wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum. Kowe aja nganti lali karo Gusti Allah, akibate engko kowe lali karo awakmu dhewe. Jadi untuk Danu tadi, kowe nek kepengin ngerti awakmu, kowe kudu tiap hari mengenali Allah sehingga kamu akan mengenali dirimu. Kan gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dan bisa dibalik man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Itu dialektika, ulang alik itu ya. Jadi tidak mengarep. Saya mohon juga para pemimpin, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Bupati dan semuanya melihat ke depan dan mempersiapkan anak-anak muda ini untuk zaman yang akan berubah, zaman yang akan baru, dan Anda harus menyiapkan mental Anda, pikiran Anda, cara melihat masalah di pikiran Anda dan seterusnya. Yang terjadi di Indonesia sekarang adalah salah lihat, salah dengar, salah paham, salah ilmu, salah patrap, dan gitu yang terjadi di kita sekarang ini. Anak iso kue ojo niru sing kira-kira menciptakan ketidakseimbangan. Makanya saya menawarkan banyak hal kepada jamaah. Misalnya saya tidak menawarkan tafsir tapi saya menawarkan tadabbur. Nomor satu karena Allah sendiri menyarankan tadabbur, tidak menyarankan tafsir. Nomor dua, kalau tafsir itu kan kok eyal-eyalan bener po salah. Nek tadabbur yang penting dadine apik ora, manfaat ora, itu tadabbur. Enggak terlalu hebat-hebat, enggak apa-apa, yang penting outputnya kamu akhlakul karimah dan nyenengke wong kan gitu.
Itu namanya tadabur. Apa yang keluar dari duburmu itu yang menandakan sehat tidaknya badanmu. Makanya disebut tadabur dari kata dubur. Ngono lho, pancen ya. Saya sudah konfirmasi kepada para ahli bahasa Arab. Memang dari kata dubur. Jadi wong ki didelok taine, nek taine apik berarti mangane bener. Bener lagi. Ya lah. Motor ki didelok sing saka knalpot metu piye. Nek ngesos berwarna putih ngono berarti mesinnya ra bener. Ning nek ora ana warnane, ming ana unine sithik-sithik, terus ana tetesan-tetesan air, itu berarti bener uripmu. Motornya berarti sehat. Jadi tadabbur itu adalah kamu tidak harus menguasai Al-Quran benar-benar dalam arti seperti ulama-ulama tafsir. Yang penting kamu setahu anda mendaya gunakannya untuk memperbaiki hidup anda. Kuwi jenenge tadabbur. Dan itu yang saya sebut tadi silmi tadi itu. Udkhulu fi silmi kafa. Kafa itu artinya ora iso ijen kowe kudu bareng-bareng. Aja mlebu swarga ndolek dhewe balapan dhewe njur kowe menang dhewe. Kowe engko menang dhewe nek ana ora ono kancane tilang-tilang kowe. Arep ngopo kowe? Kan mulane udkhulu fi silmi kafa. Kafa itu tidak harus selama ini diartikan kudu menyeluruh. Iya menyeluruh itu maknanya bisa ditafsirkan bermacam-macam. Menyeluruh itu bisa gini, sak tanganmu mlebu swarga, sak sikil-sikilmu, sak driji-drijimu, sak pikir nek diurus ngono kuwi, lah nek ra di tangan piye? Nek ra di driji piye? Wong saiki arep tahiyat nek ra di driji ngene kan bingung, mosok arep diganti driji tengah. Jadi yang disebut kafa itu artinya adalah prinsip dasar Anda bercinta dengan Allah itu Anda lakukan, maka keseluruhannya akan ikut, kafahnya itu akan ikut sedemikian rupa gitu ya. Jadi ini saya ngerespon Pak Camat, alhamdulillah ini kita juga mencoba radikal dengan menciptakan pola forum sing kaya ngene iki. Jadi kowe ora mung dikandani, ora mung diceramai, ora mung barang siapa. Saiki khutbah-khutbah Jumat iki isine barang siapa tok. Barangnya sapa sing ilang iki? Sithik barang siapa. Allah berfirman barang siapa, oh diweden-wedeni terus. Di sini aku ora medeni kowe kudu iso wedi dhewe, nek kendel-kendel dhewe gitu ya. Jadi Anda bukan bagian dari saya, Anda bukan maf'ul, Anda bukan orang yang menjadi pelengkap penderita saya. Anda adalah subjek, Anda adalah orang yang harus mengambil keputusan sendiri-sendiri, karena nanti hisab dengan Allah juga Anda sendiri. Tidak bisa dengan bapak, ibu, saudara-saudara atau siapapun yang lain. Paling pol sing iso digondeli klambine meng Kanjeng Nabi. Nek liyane Kanjeng Nabi kene ra iso gondelan Mas. Arep piye nang bapak ya ra iso, nang anak ra iso, Pak Camat ra iso, presiden pemenang. Gitu. Kita hanya bisa gondelan kelambine Kanjeng Nabi karena beliau yang punya hak prerogatif untuk mensyafaati. Mensyafaati itu artinya ngenyang. Kowe kudu nira di ngapura karo Kanjeng Nabi dijaluk ke ngapura kunjur kowe di ngapura. Kuwi hak prerogatifnya Rasulullah yang tidak diberikan Allah kepada nabi dan rasul yang lain. Nabi Adam ran duwe, Nabi Ibrahim ran duwe, ming Kanjeng Nabi Muhammad sing entuk ngenyang nasibe wong di akhirat nanti. Itu ya. Oke, alhamdulillah ini wis setengah siji. Sudah apa masih? Nah. Nek gue ngomong masih setengah satu itu ada dua makna. Satu, bisa karena Anda luar biasa mendapat hidayah dari Allah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kemungkinan kedua pancen geragas. Nah hidup ini harus gue kudu ngerti presisine ya. Kudu ngerti presisine. Jadi apik ki iso ketok elek iso ketok apik, gue kudu ngerti lembute, gue kudu latif, gue kudu dadi misalnya ngene, apa mau sing tak contoh kita ngobrol tadi itu. Misalnya contohnya apa? Kepala batu dengan teguh pendirian bedanya apa? Wah, ini bocah iki beguguk kepala batu, padahal dia adalah orang yang berpendirian, ora iso dienggokke. Sing bener ngono kuwi. Lah, jadi orang yang istiqomah kan sebenarnya kepala batu kalau dari sudut lain. Jadi kowe nek dionekke kepala batu ora langsung angger kowe pancen istiqomah terhadap kebenaran. Saiki nek aku ngomong ngene piye? Hidup itu harus efisien dan efektif, ngono ta? Ngomong modern. Sedekah kuwi ora produktif kuwi. Mubazir kuwi. Piye kowe? Ngopo ndak sholat? Sholat bareng ora efisien ngopo ndak sholat bareng? Mbok dipakai untuk nyambut gawe supaya efisien efektif ngono piye? Nek ngomong ngono. Sholat itu ndak produktif untuk apa kowe sholat? Piye nek ngomong ngono? Karena orang yang tidak mengenal abad tadi, tidak berada pada posisi abad, melihat orang sholat itu mubazir. Ngopo ndak sholat bareng? Ngentek-ngentekke waktu. Poso barangnya. Wong barat iki menghormati poso, kedokteran barat itu belum 5 tahun. Sudah jauh kala poso itu dikecam ngopo poso ora sehat kuwi. Baru sekarang mereka tahu bahwa puasa itu adalah jalan kesehatan yang luar biasa. Hemat karo pelit bedanya apa? Kowe ngarani kae pelit padahal dia sedang hemat. Utawa kae ngarani hemat janjane ora kae jane pelit kae. Ini salah, sing ndi sing bener. Nah, kamu jangan di medsos itu orang tidak ngerti bedanya hemat sama pelit. Nek kowe dikandani kae pelit, kowe percaya. Kowe kudu ngerti bahwa itu sebenarnya hemat juga. Ada dua kemungkinan. Di medsos tidak ada bedanya gula sama manis. Orang iso misahke antara gula karo legi. Itu lah maksudnya.
Antara srengenge karo sinar ora iso misahke, arane segara karo ombak ora iso misahke. Anda harus bisa memisahkan itu. Ini katanya cilik-cilik ini, nek kowe membiasakan diri, kowe akan lebih jernih dan akan lebih tenang. Nek kowe jernih, kowe tenang. Beliau tadi mengingatkan, Gus Romli mengingatkan bahwa rasa syukur itu juga perlu ilmu. Sebenarnya syukur membuat buta ya sampai, tapi tidak mendalam. Terus pokoknya apa wae aku matur nuwun. Makanya dulu di Pati ada Kiai Alhamdulillah. Mbah Dullah itu Kiai Alhamdulillah. Mergo apa wae pokoknya Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau ingin lebih mendalam, kamu harus tahu seberapa dalam sesuatu itu pantas kita syukuri. Kan soal jero para jero. Gitu, sekalian. Lah ya, beliau tadi mengingatkan saya, semakin tinggi kecerdasan ilmumu terhadap kehidupan, semakin nikmat rasa syukur yang kamu rasakan. Jadi syukur kadang-kadang nganggo ilmu, nek ora nganggo. Misalnya ngene, kowe mangan lombok ming krasa pedese, ning kowe ora iso menghayati betapa panjang proses orang menemukan sambel. Jadi itu loh. Sing tak mungkin mau. Nek kowe menghayati betapa susahnya, kowe jilbaban saiki jilbaban sak ngono kae, kowe ora ngerti asal usule. Zaman beliau masih SMA, orang ngomong jilbaban. SMA Ma'arif Muhammadiyah ki nganggo rok mini kabeh zaman semono. Sopo kuwi biyen sing marake jilbab moncer dan populer di mana-mana? Kamu nggak tahu riwayatnya. Sopo kuwi biyen? Siapa yang dulu mempopulerkan berjuang melawan pengadilan? Kan dulu dilarang masuk kantor pegawai negeri pakai jilbab, sekolah pakai jilbab dilarang sampai ke pengadilan. Saya menemani mereka terus saya bikin lautan jilbab di mana-mana. Dan kuwi kan nekat. Wong sing jilbaban memang loro telu kok aku wani ngomong lautan. Kan kudune kan jeding apa mangkok kan gitu kan. Ki ora aku nekat. Dan aku gawe puisi kaya yoyo kae. Saya itu sampai penonton rekor terbesar teater itu ya lautan jilbab 35.000 orang di stadion di Madiun sana. 35.000 orang penonton bayar semua. Dan sejak itu jilbab menjadi pembicaraan dan menjadi tema utama. Dan akhirnya semua pelan-pelan berjilbab. Saiki segoro tenan lautan jilbab di mana-mana. Ya toh? Aku biar nekat, aku mengini. Aku menyaksikan ratus-ratus jilbab. Tidak, ribu-ribu jilbab. Oh, berjuta-juta jilbab menghampar di seluruh Nusantara. Oh, nupi ya. Gayane saiki do laris gitu ku jilbab. Aku ra entuk royalti. Termasuk Bipanis ya dan itu jilbab lian itu. Ya tapi aku ya orang golek, aku ya orang jaluk. Cuman alangkah indahnya kalau Anda mengetahui sejarah segala sesuatu, ya mbu sambel, mbu jilbab. Kowe biyen nembang kisin nembang kisin. Kuwi sing pertama menasionalkan tembang ki Tombo Ati Ilir Kiai Kanjeng. Sebelum itu di TV nasional ndak ada wong nembang kuwi desa, kuno jadul. Selawatan pemenang opo kuwi selawatan. Setelah Kiai Kanjeng kabeh selawatan, muncullah Hadat Alwi, Iwan Fals dulu pentas selawat, Iwan Fals gitarolis apa meneh jenenge? Grise. Jadi saya duet sama Grise sama Iwan Fals sama gitarolis untuk selawatan di satu orkestra besar pada waktu itu. Dan sebelum itu tidak ada orang selawatan, saiki selawatan kuwabeh setan melu. Wis kabeh melu selawatan. Saya tidak merasa berjasa. Saya gini loh, gula kuwi legi ora njaluk diarani legi ora. Ning nek kowe ora ngerti nek sing legi kuwi gula kan mesake kowe. Dudu gula nek gulane pitik kluruk iki ora nganggo tulisan ning dodone aku kluruk ya ora sah. Ning nek kowe ora ngerti nek sing kluruk kuwi jago, kan mesake kowe. Kamu tidak akan punya rasa syukur yang mendalam. Itu maksud saya, gitu ya.